Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azwar Ishak dari SMA Negeri 1 Babakan Madang, Kabupaten Bogor, CGP Angkatan ke-7. Di sini saya akan berbagi mengenai aksi nyata di modul 1.4 mengenai disiplin positif. Nah, tujuan pembelajaran khususnya yaitu menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti mengenai budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Nah, di pembelajaran khusus ini kita dapat menjelaskan makna kontrol dari pemaparan teori kontrol menurut Dr. William Glasser serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Agar kita dapat memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati oleh seluruh warga sekolah di mana tempat kita mengajar sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Nah, untuk kegiatan ini saya bekerja sama dengan SLCC PGRI Kabupaten Bogor. Untuk sesi kedua, materi disiplin positif yang akan disampaikan oleh Bapak Azwar Ishak MPD dari SMA N1 Babakan Madang. Silakan Pak Azwar. Baik, terima kasih Bu Tuni Rahayu waktu dan kesempatannya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua PGRI Kabupaten Bogor Bapak Ansoi dan Ketua SLDCT PGRI Bapak Fajar Sidik Setiawan dan Fasilitator CGP Angkatan 7 Bapak Asep Dermawan yang telah membersamai di kegiatan ini dan Bapak Ibu Guru yang hadir di ruang virtual pada pagi menjelang siang hari ini. Baik, sebelum saya melanjutkan, saya ingin berpantun dulu. 2-3 anak nelayan pergi ke laut mencari ikan. Salam hangat saya ucapkan sebelum presentasi saya mulai atau saya lakukan. Baik, Pak Kasnadi, minta tolong Pak. Iya. Belum terlihat, Kak? Ya, baik, nah, sudah kelihatan. Di sini saya akan menjelaskan atau berbagi tentang disiplin positif dari budaya positif. Tadi telah dijelaskan sama Bu Titi di awal, paradigma belajar di masa lalu dan paradigma belajar di masa kini yang berfokus kepada peserta didik. Baik, disiplin positif. Nah, disiplin positif ini Bapak Ibu merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri pada anak. Jadi kita sebagai guru, kita harus memiliki disiplin positif ini. Kenapa? Karena penting itu memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga kelak tercipta suasana belajar positif. Nah, tujuannya di sini adalah menjaga orang dalam ketaatan pada aturan. Baik, next Pak. Nah, disiplin positif ini kalau saya asumsikan adalah mendisiplinkan anak tanpa adanya ancaman, terus membentuk karakter tanpa adanya hukuman. Di sini ada perubahan paradigma, makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Nah, dari sini bertujuan yaitu menjamin adanya pengendalian dan penyatuan tekad, sikap, dan tingkah laku demi kelancaran pelaksanaan tugas serta tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Kalau di sekolah itu berarti baik guru maupun peserta didik. Next, Pak. Nah, kita mengacu ke pendapat dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian makin hari makin berkembang dinamakan choice theory. Di sini meluruskan beberapa
mikrokonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, maksudnya di sini kalau kita dicontohkan di sekolah, ini tadi sudah dijelaskan, nanti akan dijelaskan sekilas sama Bu Titi dan teman-teman akan disambung nanti. Maksudnya bagaimana kita menerapkan disiplin positif itu yang ada di sekolah kita. Misalnya dari masuk sekolah dan pulang sekolah dengan tepat waktu. Terus memakai seragam, ketentuan aturan yang ada di sekolah, terus mematuhi aturan sekolah, terus belajar dengan tekun. Nah, yang tak kalah penting ya, misalnya mengikuti upacara setiap Senin itu dengan hikmat, seperti itu. Next. Nah, ini kalau kita menurut di Kamus Bahasa Indonesia, menurut KKBI yang saya ambil, disiplin itu berarti tata tertib, ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Di sini mengusahakan supaya menaati dan mematuhi tata tertib. Nah, kadangkala ketika kita mendengar kata disiplin, apa sih yang ada di benak kita pasti terbayang, terlintas di pikiran kita. Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib itu teratur dan kepatuhan pada aturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir bila perlu kita gunakan sama sekali. Jadi maksud di sini disiplin itu adalah membuat anak mandiri dan bertanggung jawab. Next. Dalam budaya kita, makna disiplin itu menjadi suatu yang dilakukan oleh seseorang atau orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi setiap ada aturan itu pasti kita tidak merasa tidak nyaman. Misalnya dengan pakaian, terus misalnya kalau di sekolah itu dilarang menginjak rumput, terus dilarang keluar kelas tanpa izin, itu kan merupakan aturan. Jadi cenderung kalau kita kata disiplin itu yang muncul itu adalah tidak nyaman. Padahal di sini sebenarnya satu, kita harus menegakkan atau disiplin itu dari awal. Dari awal, karena apa? Karena biar kita fokus untuk menumbuhkan rasa ketenangan. Jadi kalau kita disiplin, insya Allah kita menjadi tenang untuk melakukan apapun. Kalau kita tidak disiplin itu ada rasa ketidaknyamanan, ada rasa was-was seperti itu. Next. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya, Diana Gossen pada tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik atau motivasi yang dari dalam itu akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai. Next, berikutnya Pak. Nah, jadi dapat kita simpulkan atau bisa disimpulkan bahwa sebagian institusi atau organisasi saling memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama, karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang yang berbeda. Next. Nah, di sini salah satu contoh adalah profil pelajar Pancasila yang ada 7. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus mandiri, bernalar kritis, berkebenekaan, global, bergotong royong, dan kreatif. Inilah yang kita harapkan dari peserta didik kita atau anak didik kita. Terus sikap murid, ya, sikap murid atau toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini juga harapan kita dengan program
primary yang digalakkan. Berikutnya Pak. Nah, ini ada 9 pilar karakter, ya. 9 karakter. Yang pertama itu adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, bekerja keras, kepemimpinan, keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini ada nilai-nilai kebajikan. Next. Ya. Nah, jadi yang keempat, petunjuk seumur hidup dan penampilan hidup atau lifelong. Nah, sini keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, mendengar, yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Terus petunjuk hidup peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keinginan, usaha, keluasan, fleksibilitas. Ini adalah salah satu contoh yang harus kita terapkan kepada anak-anak kita supaya mereka bisa atau mampu menciptakan disiplin positif dimanapun mereka tinggal, baik di sekolah maupun di luar lingkup sekolah. Ya, dan yang terakhir ada nilai kebajikan. Nah, ini adalah peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, sampai dengan bertujuan dermawan, keteraturan, lurus hatinya. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan mengenai disiplin positif. Mudah-mudahan akan ditambahkan dengan teman-teman yang lain, karena ini materi ini masih berkaitan satu sama lain. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Azwar. Demikianlah yang dapat saya paparkan dalam aksi nyata ini. Semoga berkenan memberikan umpan balik pada video yang saya bagikan. Salam dan bahagia untuk kita semua.